Saudara, hari ini saya mengucap syukur saya boleh ada lagi di tempat ini. Sudah lumayan saudara, nggak pakai cara mencret-mencret tadi malam. Saya bisa tidur dengan tenang dan sehat walafiat. Saudara, dan hari ini saya sedikit akan menambahkan apa yang tadi Mami katakan saudara. Tentang keliaran dalam hidup. Saudara, ada seorang yang bernama Yeter. Ketika hari itu dia diberikan pedang oleh bapaknya, musuhnya udah diikat saudara. Musuhnya sudah diikat, sudah siap, cuma tinggal dipenggal doang. Tapi hari itu apa yang Yeter lakukan? Yeter justru meletakkan akan pedang itu. Dan hari itu kita berkata Yeter meletakkan pedang itu karena ia masih muda. Tapi dalam kata muda itu sebenarnya artinya adalah keliaran akan kuda atau singa, saudara. Saudara, itulah membuat saya mengerti betapa seringkali keliaran kita bisa membuat kita miss dengan senjata yang Tuhan sudah berikan di tengah-tengah kita. Tapi hari ini saya berdoa, biar hari ini sebentar apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita, itu benar-benar bertumbuh dan berbuah dalam hidup setiap kita. Saudara, kemarin saya di Surabaya, ketika dengan Bahtera semuanya, Tuhan itu bicara dalam hidup saya, saudara. Saudara, ketika kita ini perlu mengerti bahwa semua segala sesuatunya itu tergantung di tangan siapa, saudara. Kalau hari ini saya punya contoh, saya punya bola basket, saudara. Kemarin di Surabaya saya coba mau dribble, jatuh ke bawah gak bisa mental, saudara. Rada malu dikit, tapi karena emang di tangan manusia seperti saya, saudara. Saudara, kalau hari ini ada bola basket di tangan saya, saudara jual deh. Mungkin berapa sih? 100.000. Mentok berapa? 1 juta deh saudara, ya kan? Tapi kalau hari ini bola basket ini ada di tangan seorang yang bernama LeBron James. Ada di tangan seorang yang bernama Michael Jordan. Berapa harga dari bola basket ini? Tinggi saudara. Ratusan juta. Apalagi kalau ada yang jiplak dakinya dikit, wah saudara. Ratusan juta pasti saudara. Ya kan saudara? Kenapa tergantung di tangan siapa? Kalau hari ini saya ada bola rugby, saudara. Di tangan saya paling cuma berapa, saudara? Sekali lagi cuma 200.000, 300.000. Tapi di tangan seorang yang bernama Peyton Manning, pemain rugby yang terkenal, dia bisa terjadi berapa, jual berapa? Ratusan juta. Karena tergantung di tangan siapa. Dan kalau hari ini saudara ada ketapel di tangan saya, ini cuma bisa jadi mainan anak-anak buat Miel sama Elion. Habis ini pasti diambil, saudara. Tadi peragaan saya semua sudah beberapa diambilin dan dilepaskan dari tempatnya. Ya. Tapi sudah berikan ketapel ini kepada Raja Daud. Dia bunuh Goliat dengan ini. Tergantung di tangan siapa. Dan kalau hari ini ada tongkat. Meskipun tongkatnya keren yang ini ya saudara ya. Tapi kalau di tangan beberapa orang tongkat ini cuma buat ngusir anjing. Syuh, syuh, syuh. Ya. Tapi berikan kepada Musa, dia belah laut dengan tongkat ini. Tergantung di tangan siapa. Saudara, ketika saya merenungkan itu saya teringat akan bagaimana 5 roti dan 2 ikan. Rotinya udah dimakan Miel tadi saudara ya. Tinggal sisa ikan, habis ini pasti juga diambil saudara. Sudah menjadi incaran dari tadi. Saudara, berikan 5 roti dan 2 ikan di tangan saya. Paling mentok jadi fish sandwich. Roti ikan, sisa sedikit saudara ya. Tapi ketika itu di tangan Yesus, dia memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih. Hari ini kalau ada paku di tangan saya, saudara kalau beruntung saya bisa bikinin rumah burung buat saudara. Tapi ketika di tangan Yesus, dia berikan keselamatan yang kekal bagi kita semua. Karena semua tergantung di tangan siapa. Saudara, ketika saya merenung itu saya berkata, iya ya Tuhan, kalau di tanganmu semua pasti luar biasa. Tapi pertanyaannya, kalau itu di tangan kita, apa yang akan terjadi? Karena saudara percaya tidak percaya, semua berkat, semua blessing, semua karunia, semua talenta dia berikan di tangan kita saudara. Setiap senjata dia berikan di tangan kita. Apakah semua itu akan menjadi senjata atau akan cuman sekedar menjadi mainan anak kecil yang biasa. Dan di saat itu saya berkata, Tuhan, bagaimana caranya
Supaya apa yang kau berikan dalam hidupku, supaya apa kau berikan dalam tanganku, itu bertumbuh dan berbuah berkali lipat. Dan saya berkata, Tuhan, saya nggak mau ketapel di tangan saya jadi mainan anak-anak. Saya nggak mau tongkat di tangan saya cuma buat ngusir anjing. Saudara. Tapi hari itu saya berkata, saya mau setiap senjata sesimpel apapun yang kau berikan di tanganku akan menjadi senjata yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya pernah melihat akan sebuah video orang samurai, saudara. Di orang Jepang mereka terkenal dengan samurai mereka, saudara. Dan hari itu beberapa orang diberikan bambu di depannya dan tugas mereka cuma satu. Dengan samurai itu mereka harus bisa memotongnya lurus begini. Sekali, nggak boleh ada krek ini nggak boleh, saudara. Sekali langsung potong. Dan semua orang, 10 orang lebih coba berhenti di tengah. Ada yang bambunya nggak kepotong sama sekali. Ada yang mandek tengah-tengah. Ada yang perlu pengulangan 3 kali, 4 kali baru berhasil, saudara. Tapi muncullah satu orang. Dengan samurai yang sama, dengan pakaian yang sama, dengan cara yang sama, saudara. Dalam sekali tebasan, itu licin, kayak bambunya kayak nggak ada apa-apanya, saudara. Lurus. Dan semua orang bingung kenapa semua orang menggunakan yang sama. Semua menggunakan samurai yang sama, pakaian sama, ancang-ancangnya sama. Tapi berbeda. Kenapa, saudara? Karena yang menentukan bukan senjatanya, tapi tangannya. Saudara pernah lihat orang kalau masak, yang menggiurkan itu apa? Tangannya. Tangan ginuk-ginuk kayak saya ini, saudara. Orang kalau ngomong kalau masak sedap, saudara. Mungkin caranya sama tapi yang membedakan tangannya. Di tangan Tuhan juga luar biasa. Di tangan kita seringkali nurunin berat badan sulit, saudara. Seperti yang tadi Mami bilang. Tapi saudara tahu dulu papi pernah buat kehebohan di Semarang. Mujizat peninggian badan, penurunan berat badan. Itu benar-benar itu ditaruh timbangan, dijejer 10 di dance floor. Pakai apa ada buat pengukur tinggi. Itu jemaat siapa yang mau kurus. Yang mau tinggi, mari maju ke depan. Anehnya banyak, saudara. Itu turun semua, kita doain yang mau tinggi badan didudukin kakinya di dalam. Tinggi, modot, saudara. Yang kurus dalam nama Yesus, kurus dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang turun, ada 3 kilo. Wih, lebih banyak lagi pulang ke rumah lebih. Nah sayangnya, saya waktu itu ikut mendoakan. Tapi gak ada yang doain saya, saudara. Sayangnya waktu itu, saudara. Sayangnya. Saudara. Tinggi badan ada, saudara. Ada satu anak di tempat kami, dulu gak bisa ikut timnas karena tingginya kurang. Didoakan tingginya nyampe masuk. Jangan khusus saja, kalau mulai tambah gendut dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dulu saya doanya gini, malu-maluin. Tapi lama-lama gak terlalu punya malu, saudara. Jadi gak mau turun-turun. Tapi sekali lagi semua itu tergantung di tangan siapa. Dan hari itu inilah yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya. Saya akan mulai dengan siapa yang percaya kita bahwa adalah kita imamat yang raja nih. Boleh angkat tanganmu? Yakin ya saudara ya? Saudara ada imamat yang raja nih ya. Saudara kita perlu mengerti bahwa saya percaya saudara juga sudah mengerti perjanjian baru memberikan terobosan yang ajaib sekali. Karena sejak kita lahir baru kita terima Yesus Kristus membuat kita punya perjanjian yang berbeda dengan orang-orang di perjanjian lama. Saudara. Itulah kenapa perjanjian lama memisahkan antara orang awam dengan imam yang bisa bertugas di bait Allah. Tapi perjanjian baru membuat kita punya menjadi imamat yang rajani, saudara. Perjanjian baru membuat semua kita punya akses, kesempatan, channel untuk masuk ke ruang suci, bahkan ke ruang maha suci. Dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan kita. Kita perlu ingat kematian Yesus itu mengoyakkan tirai yang membatasi antara Allah dengan umatnya. Dan tirai itu terkoyak dari atas ke bawah, saudara. Bukan dari bawah ke atas. Artinya apa? Yang mengoyakkan itu bukan manusia.
Tapi yang ilahi, yang mengoyakkan tirai itu supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan kita. Supaya kita bisa menjadi imamat yang rajani, saudara. Nah, mari kita lihat ini dengan sebuah pengertian. Kita semua imam di hadapan Tuhan. Saya tahu saudara adalah tentara, tapi begitu saudara pakai talit, saudara adalah imam yang rajani. Oke. Bilangan 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Bilangan 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eleazar dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun. Imam-imam yang diurapi, yang telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam. Dua kunci di sini pada ayat yang ketiga yang berkaitan dengan jabatan imam yang dikatakan mereka adalah diurapi, bukan titik. Dan kemudian dikatakan yang telah ditahbiskan. Nah, kata ditahbiskan ini ternyata bukan cuma dilantik biasa. Kalau kita mikirkan sekarang apalagi kalau pentahbisan para pendeta-pendeta cepet ya saudara ya. Cuma doain tumpang tangan dan segala macam, rise up dan dia berdiri dan dia menjadi seorang pendeta. Ya kan saudara? Tapi ternyata kata ditahbiskan itu dalam terjemahan hurufiahnya digunakan kalimat he fill his hand. Dia memenuhi tangan mereka. Jadi kata ditahbiskan itu artinya tangan kita ini dipenuhi, saudara. Coba lihat tangannya masing-masing, saudara. Lihat ini adalah tangan-tangan yang sedang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Ini tangan-tangan yang sedang dipenuhi oleh karunia demi karunia. Ini tangan yang akan membuat mujizat karena tangan kita sedang dipenuhi oleh Tuhan. Orang Kristen yang tangannya kosong tanpa mendapatkan apapun dari Allah cenderungnya begini, saudara. Cenderungnya apa? Meminta. Kalau perlu ada begini ya. Di rumah kami ada Ruth kan saudara ya, hari ini dia gak ikut saudara. Saya karena dia mau kelulusan sekolah Alkitab di Semarang. Gaya ya saudara, 1,5 tahun saya lulus sekolah Alkitab saudara. Dia kalau di rumah sekarang kalau minta, dia kan gini. Saya bilang saya siapa yang ngajarin? Saya bilang, kalau kokoh-kokohnya minta, sopan ya saudara, please. Kalau dia minta ditunjuk. Saya bilang apaan gini-gini? Dia bilang, minta. Saudara kita sering kali orang Kristen berapa kali? Minta. Rada kayak preman dikit ke amat Tuhan. Sini, kasih sini. Kita kan minta. Tapi cuman minta tok gini saudara. Tapi engkau tidak apa? Engkau tidak mengulurkan tanganmu untuk memberkati orang lain. Itu artinya tanganmu ini kosong. Tapi ketika tangan kita dipenuhi oleh Allah, kita akan mengulurkan tangan kita untuk memberkati orang. Saya berkata, kenapa sih kita perlu pergi ke bangsa-bangsa? Kenapa sih kita perlu ke gereja-gereja? Karena saudara-saudara sudah terima begitu banyak. Kita terima di tangan kita. Dan akan salah jika kita tidak mengulurkan dan membagikan itu ke orang-orang di sekitar kita. Saya berkata, ngapain sih harus pelayanan? Pelayanan itu gak enak dan segala macam. Saudara ingat engkau diurapi for a reason, saudara. Engkau diurapi untuk sebuah tujuan untuk engkau menjadi berkat untuk begitu banyak orang. Sekalipun tuntutannya besar, sekalipun tekanannya banyak. Tapi ketika engkau orang yang diurapi oleh Tuhan, tanganmu tidak kosong. Engkau akan punya sikap hati perilaku yang berkata aku datang bukan hanya untuk meminta dan mengambil. Tapi aku datang untuk meminta dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Saudara, kata pengurapan dan kata ditabiskan itu nyambung loh saudara. Kalau saudara baca di Alkitab tadi. Itu seperti nyambung saudara. Ditabiskan artinya tangan kita dipenuhi oleh Allah sendiri. Dan yang Tuhan mau di tengah-tengah kita adalah dia mau berkata, nah makin hari aku mau memberikan pengurapanku yang makin kuat dan makin tajam bagi hidup setiap kita. Dia berkata, nah aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tapi hidupmu bukan untuk memuliakan dirimu sendiri. Tapi hidupmu harus untuk memuliakan nama Tuhan dan memberkati banyak orang.
Pengurapan tanpa sikap hati yang benar, tanpa hati yang murah, yang rindu untuk memberkati orang begitu banyak, tidak akan pernah bekerja dengan baik, saudara. Pengurapan tanpa kerinduan untuk mengorbankan semuanya. Pengurapan tanpa kerinduan untuk menyalurkan apa yang ada dalam hidup kita, tidak akan pernah bisa bekerja dengan baik. Pengurapan akan selalu berdampingan dengan sikap hati kita sebagai orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Kalau saudara melihat akan jubah imam, di bawahnya saudara akan melihat delima dan lonceng itu bersamaan, saudara. Delima, lonceng, delima, lonceng, delima, lonceng, delima, lonceng. Saudara tahu artinya apa? Kalau saudara baca, saya lupa di Galatia atau di Korintus, saudara. Maka pasal pertama itu akan menceritakan tentang karunia. Berikutnya buah-buah roh. Berikutnya lagi karunia, berikutnya lagi buah-buah roh. Itu terus, saudara. Saudara, Alkitab itu ditulis bukan sembarangan, saudara. Ditulis itu ada reasonnya. Kenapa? Karena karunia harus berdampingan dengan buah roh. Pengurapan harus berdampingan dengan buah roh. Pengurapan harus berdampingan dengan sikap hati kita. Kalau itu gak ada, gak bisa, saudara. Itu gak bisa. Mau sehebat apapun gak bisa. Saudara, ketika saya pelajari ini, saya melihat dari banyak hidup hamba-hamba Tuhan, saudara. Saya lihat orang-orang di mana berpengurapan tinggi, aduh. Sudah tingginya setinggi langit, Tuhan pun tidak bisa menjangkau, saudara. Terlalu tinggi. Saudara, bahkan hari-hari ini ya orang itu merasa aja kalau ada pendeta, pemimpin mau jujur kesalahannya aja, dunia itu takjub. Saya bilang, kamu belum dengar Bevis kalau khotbah. Kalau perlu dia telanjang dengan semuanya, kesalahannya, dosanya, dia itu cuma ada di Batra loh, saudara. Yang berani mengakui kesalahannya, itu cuma ada di Batra. Kenapa yang lain itu sudah terlalu tinggi? Sekali lagi sampai Tuhan pun sulit untuk menjangkau. Kenapa? Terlalu tinggi. Tapi sekali lagi dia berkata, nah, aku mau berikan pengurapan dalam hidup setiap kita. Tapi itu harus berdampingan dengan sikap hati yang benar. Konsekuensi orang hidup dalam pengurapan, saudara, adalah saudara akan dituntut banyak orang untuk melayani mereka. Saudara, saya nggak pernah ngerti paham ini sampai saya jadi seorang hamba Tuhan, saudara. Saudara, kalau saudara datang ke hamba Tuhan, saudara ingin didoakan, ya kan saudara? Saudara mau orangnya lagi capek, mau sakit di rumah sakit pun harus mendoakan. Namanya juga hamba Tuhan, ya kan saudara? Mau tepar pun harus tetap melayani. Tapi pernahkah saudara bertanya kapan terakhir kali hamba Tuhan itu didoakan? Ayo, siapa yang sering mendoakan Ibu Iin? Boleh angkat tangan? Agak banyak, bohong banget tadi. Cuma sekian 10%. Cuma 10%. Tapi itu memang konsekuensinya. Orang yang diurapi Tuhan. Kita akan dituntut untuk melayani. Dan kalau kita hanya mementingkan diri kita, percayalah kita tidak akan mungkin bisa diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Sudah itulah sebabnya ada peristiwa perumpamaan Yesus yang sebenarnya sangat menyakitkan sekali. Lukas 10 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-33. Lukas 10 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-33. Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Saudara, ini sebenarnya kisahnya ini menarik, saudara. Karena ini terjadi, saudara, pada waktu itu, Yeriko itu tinggal 12.000 imam dan orang Lewi. Ingat, imam adalah orang yang sudah diurapi tangannya, ya kan saudara? 12.000 tinggal di Yeriko dan hari itu mereka itu akan perjalanan menuju kepada Yerusalem. Untuk apa? Melakukan tugas keimaman mereka.
Dan di tengah-tengah antara Yeriko ke Yerusalem ada jalan yang namanya The Bloody Way. Kenapa? Karena banyak orang sering dirampok, dibunuh di situ. Dan mereka sebut jalan itu The Bloody Way, jalan yang berdarah, saudara. Dan hari itu imam dan Lewi lewat. Dan ketika ada orang yang tergeletak, mereka memilih untuk pergi meninggalkannya. Padahal tangannya sudah diisi oleh pengurapan yang dari Tuhan. Tugas yang memberikan, tapi justru dia melewati. Dan memilih untuk menggunakan jalan yang lain. Dan ini adalah hal yang aneh bagi Tuhan, saudara. Kenapa? Karena seorang imam engkau sudah dipenuhi oleh pengurapan dari Tuhan. Tapi ketika ada orang yang membutuhkan, dia justru melewatinya. Saudara, kalau hari ini kita punya buah jeruk, kita peres, keluarnya apa saudara? Anggur, wah keren, enggak saudara. Jus jeruk, ya kan saudara? Saudara peres anggur, keluarnya jus anggur. Meskipun saya juga enggak suka jus sih saudara ya. Tapi saya tahu kalau buah itu diperes ya sesuai kan enggak mungkin. Saudara meresnya jus jeruk, keluarnya apel, kan enggak mungkin. Kecuali Yesus, air jadi anggur, itu kecuali Yesus saudara. Tapi kalau diperes sesuai dengan apa yang di dalamnya. Nah kalau dalam kita tuh Yesus. Waktu diperes yang keluar harusnya apa? Yesus. Kalau pengurapan Tuhan turun berlimpah dalam hidup kita ketika diperes yang keluar apa? Urapan yang sama. Kalau hidup kita dipenuhi dengan kebaikan, begitu diperes keluarnya apa? Kebaikan yang keluar. Bukan kebaliknya. Nah kadang kita ini sudah diisi sama anggur, kebalikannya Yesus, keluarnya air. Ya kan, kebalik kadang kita nih. Membalas kekejaman dengan kebaikan. Tapi banyak orang membalas kejahatan dengan kekejaman, saudara. Kebalik. Tapi hari ini sekali lagi saya berkata, ini gak mudah saya tahu. Tapi kalau engkau tahu hidupmu adalah ada pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Ketika orang Tuhan berkata nak pergi ke sana, nak berkati orang itu, nak lakukan itu, engkau akan lakukan dengan segera. Kenapa? Tanganmu sudah penuh dengan segala kebaikan dalam hidup setiap kita. Saudara dan saya tidak hanya berkata tentang uang, tapi dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Kalau kita menyadari akan tugas ini, maka setiap kali Roh Allah menguasai kita, kita akan keluar sebagai orang-orang yang tangannya yang dipenuhi oleh semua yang terbaik yang dari Allah. Saudara dan sekali lagi, ini pernah terjadi juga di bait Allah. Saudara kita mengerti ya di bait Allah itu terbagi 3 bagian. Ada halaman, ruang kudus dan ruang maha kudus. Saudara ya ada 3 bagian. Saudara dan di zaman itu halamannya atau keseluruhan bait Allah itu hanya diperuntukkan untuk orang Yahudi. Orang yang non Yahudi tidak boleh masuk saudara. Nah halaman itu adalah yang paling ribut. Kenapa? Karena halaman ini akan banyak binatang-binatang menjadi korban. Saudara pikir sapi dikorbanin diem aja. Itu berisik. Cuman Ishak yang diem. Yang lain berisik. Semuanya berisik. Jadi saudara bisa bayangin itu teriakan dari binatang-binatang orang sembelih. Itu gaduhnya luar biasa karena orang sibuk ingin membawa korban mereka kepada Allah. Dan tempat halaman itu adalah tempat di mana orang beribadah, menyembah kepada Tuhan dengan harta mereka. Ributnya luar biasa tapi isinya kematian, bau darah korban persembahan itu kepada Allah, saudara. Nah, kalau saudara itu berarti itu halamannya. Dan waktu kejadian itu ada para pedagang, otak bisnisnya jalan, saudara. Mereka pikir daripada orang tuh jauh-jauh bawa korban, bawa lembu. Mereka pikir aku sediakan di sini supaya kalau mau persembahan tinggal bawa duit ke sini masuk mbak korban. Otak duit, saudara. Mumpung kesempatan. Bukan berarti kita nggak boleh dagang, saya dagang di bawah saudara ya. Kalau dia mau beli baju ini juga bisa ada saudara temukan di bawah.
Sekalian promosi dikit, saudara. Saya kadang kesel kalau dia bilang kurang bahtera, saya bilang, bikin baju terus saya bahtera di sini, saudara. Dengan kapal, dengan pesawat terbang, saudara bisa dapatkan di bawah. Endless energy, boundless strength ada di bawah. Promosi sekalian, saudara ya. Tetapi hari itu kenapa sih Tuhan itu sampai marah banget? Saudara karena tahu di situ ada terjadi pertukaran mata uang, saudara. Karena para imam itu hanya mau terima orang Yahudi. Jadi pedagang-pedagang buka falas bait Allah. Penukaran mata uang, dolar, rupiah, yen, semua ada di situ, saudara. Falas. Karena mereka nggak mau terima kalau itu bukan dari orang Yahudi, saudara. Tapi sekali tujuannya baik nggak, saudara? Baik. Ingin praktis dan mempermudah hidup orang, kan saudara ya. Tapi sama sekali itu bukan dari Tuhan. Mereka yang lain datang dengan hati mau sacrifice kepada Allah. Tapi ada kelompok-kelompok orang yang datang dengan hati mau cari untung. Dan korban, lebih parah lagi, cari untung dari korbannya orang lain. Saya bisa melihat ya perbedaannya. Dan itulah kenapa yang baik belum tentu baik di mata Tuhan. Watchman Nee berkata bagus, good is not always God's will. Yang baik itu belum tentu kehendak Tuhan. But God's will always good. Tapi kehendak Tuhan pasti baik. Ada orang yang berkata not everything, tidak semuanya that is good is God. Meskipun podok G-O-O-D-nya, saudara. Tapi O-nya harus ditendang satu, dus. Baru itu God. Tapi everything that is God is good. Tapi semua yang dari Tuhan itu pasti baik. Praktis sih, tapi belum tentu baik. Itulah sebabnya Tuhan begitu marah, diusir semuanya. Saudara baca di kitab, yang marah siapa? Bukan pedagangnya loh saudara. Yang marah siapa? Imamnya. Yang bereaksi waktu mendengar semuanya itu. Yang marah kan harusnya pedagang. Tapi yang ngamuk imam. Curiga saya ini. Apakah ada falas itu terus kemudian ada dapat bagian falas bait suci kan ada Quran, ada profetik gitu ya. Saya gak tahu. Tapi yang marah justru yang imam. Tapi sekali lagi, segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya mencari keuntungan untuk pribadi kita. Sebenarnya hari ini mau berkata, aku mau bersihkan dari bait Allah. Bukankah tubuh kita juga bait Allah? Dia mau singkirkan semuanya. Kenapa? Dia sudah memenuhi tanganmu dengan semua yang baik. Dengan semua yang terbaik. Dia sudah penuhi tanganmu dengan setiap berkatnya. Saudara, yang ajaib lagi ada seorang kisah yang bernama Filemon. Saudara. Kalau saudara perhatikan Filemon itu di Alkitab cuman satu pasal. Jangan saudara baca Filemon cepat. Tapi saya nggak yakin semua orang pernah baca Filemon. Kebanyakan bacanya Wahyu dan Mazmur. Filemon itu jarang saudara dibaca. Tapi saya terkagum akan bagaimana Roh Kudus itu menjaga surat yang sak lembar ini loh saudara. Dijaga sedemikian rupa sampai dimasukkan ke dalam Alkitab. Karena surat di Filemon itu adalah surat Paulus kepada seorang yang bernama Filemon. Kalau Wahyu kan langsung wahyu saudara. Jadi kita kalau baca itu langsung wahyu. Tapi kenapa Filemon harus dimasukkan di Alkitab? Karena ternyata itu berkaitan dengan banyak orang Kristen hari-hari ini. Saya tahu kisah Filemon itu menarik. Filemon ini anak Tuhan, orang kaya raya. Kok tahu kaya raya dari mana? Punya budak. Orang zaman dulu itu kalau punya budak artinya kaya rayanya luar biasa, saudara. Dia kaya raya, dia tuh terkenal dengan kebaikannya. Suatu hari ada yang bernama budaknya Onesimus, saudara. Budak ini tidak tahu diri, nyuri barang Filemon, kabur. Dia kabur ke Roma, delalahnya ketemu sama Paulus. Kayak ibaratnya orang kabur, delalahnya ketemu Mahanaim, saudara. Delalahnya masuk
kekunci. Grah. Ilahi. Berubah saudara. Ketemu Paulus berubah hidupnya. Cinta Tuhan luar biasa. Dan Paulus tahu ini budaknya Filemon. Dan Paulus kepingin Onesimus ini kembali kepada Filemon. Makanya dia tulis surat untuk dikirim terlebih dahulu sebelum Onesimus dikirim. Takut dibunuh kayaknya saudara. Dia kirim surat sak lembarin loh saudara. Yang disimpan oleh Roh Kudus sampai jadi Alkitab. Kenapa? Karena Tuhan tahu berapa banyak orang Kristen dirugikan oleh saudara sendiri. Ya kan? Berapa banyak orang Kristen dilukai oleh saudara sendiri. Dirugikan oleh saudara sendiri. Saudara gak usah cari kisah yang lain. Baca kisah Filemon, saudara. Dia ini udah orang terkenal baik, kaya raya, dicurangi, dirugikan sama budaknya, kabur. Nah kalau gitu kan kita kan berdoanya, dalam nama Yesus masuk penjara sajalah, dikutukilah, kan gitu. Tapi ini malah ketemunya Paulus. Dan bertobat jadi orang yang baik, saudara. Saudara, tapi sekali lagi, kalau saudara lihat akan apa yang Paulus katakan kepada Filemon. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, that the sharing of your faith may become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you in Christ Jesus. Dia berkata, Filemon, sharing imanmu ini akan efektif dengan diketahuinya begitu banyak hal yang baik yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dalam Kristus. Karena Paulus tahu Filemon itu terkenal dengan kebaikannya, saudara. Dan dia berkata, Filemon, aku tahu kamu ini baik. Dan karena kebaikanmu, membuat ketika engkau menyampaikan imanmu itu menjadi efektif. Karena apa? Karena kebaikanmu. Loh saudara, kita ini bisa menginjil hanya dengan perilaku kita loh saudara. Saya masih ingat ada orang di Belanda bertobat karena lihat Pak Yusak ngangkat kopernya sendiri. Mau dijemput di airport, mau dimasukkan ke mobil kan bagasinya. Pak Yusak ngangkat sendiri. Bertobat loh saudara. Langsung bertobat. Karena tindakan. Nah Filemon ini juga sama. Terkenal karena kebaikannya. Membuat akhirnya dia berkata semua ini akan menjadi efektif. Dan hari itu dan Paulus tahu. Bahwa sebenarnya tidak mudah untuk seorang bernama Filemon mengampuni seorang yang bernama Onesimus. Dan hari itu dia berkata. Sebetulnya saudara kalau saudara perhatikan Filemon tinggal di Kolose saudara. Dan Paulus sudah coba uji coba. Kalau saudara baca di Kolose 4 ayat yang ke-9. Paulus dengan jelas berkata akan kusuruh orang bernama Onesimus. Untuk datang ke kotamu. Ini kotanya Filemon. Sudah diuji coba sama Paulus. Ngamuk enggak ya? Kan saudara kalau orang tersinggung itu sudah dengar namanya aja bedek saudara. Jadi sekali lagi Paulus tuh ngecek. Filemon nih tak kasih Onesimus nih dari surat nih. Ngamuk enggak ya? Tapi sekali gak ada tanggapan dari Filemon. Menurut saya Filemon mau apa saudara? Ini orang memang salah. Tapi sekarang dipegang oleh bapak rohaniku. Dan hari ini dia sudah berubah. Mau apa? Ya saja. Kalau saudara ada orang yang nyebelin banget. Kabur ujung-ujungnya balik masuk ke tangan Ibu Iin. Berani ngamuk enggak saudara? Enggak mungkin. Karena sudah dibecek sendiri dalam sendiri. Masih becek. Sudah berubah. Nah kalau sudah gitu, kalau kita gak mau mengampuni yang salah siapa? Kita. Karena di hadapan Tuhan dia sudah berubah. Tapi sekali lagi Paulus tahu ini gak mudah buat Filemon. Dan saudara tahu hari itu apa, itulah kenapa dia berkata. Filemon, kamu ini terkenal dengan kebaikanmu. Mari hari ini biarkan dengan kebaikanmu. Kamu mengampuni budakmu yang bernama Onesimus. Orang yang merugikan engkau dengan luar biasa. Kalau hari ini kita di posisi Filemon gak mudah loh saudara.
Saudara dirugikan dengan luar biasa, besar kecil relatif ya saudara ya. Tapi kalau buat saudara itu besar, dan saudara kayaknya rugi, kehilangan itu semua, menyakitkan bagi kita, gak mudah untuk kita bisa mengampuni. Apalagi kalau itu orang terdekat kita. Gak mudah loh saudara. Tapi hari itu sekali lagi, Paulus berkata, aku tahu kamu ini bukan orang yang sembarangan, Filemon. Aku tahu engkau orang yang baik. Aku tahu engkau sudah terima semua yang terbaik. Sekarang waktunya engkau mengulurkan tanganmu dan memberkati akan orang ini. Saudara, Onesimus itu artinya adalah arti namanya profit atau useful. Untung saudara artinya. Tapi kelakuannya malah bikin rugi. Saya berdoa saudara, mari dengan semua blessing yang Tuhan berikan dalam nama setiap kita. Jangan lakukan kebalikannya saudara. Onesimus ini artinya profit dan useful. Tapi kelakuannya malah bikin rugi. Malah gak berguna, dia malah kabur dengan barang orang lain. Tapi hari itu Filemon dipaksa sedikit oleh Paulus dengan berkata, maukah engkau dengan rela hati melepaskan Onesimus? Saudara, dalam titik tertentu ya, Tuhan itu seringkali dengan kita tidak mau main paksa. Saudara percayalah, berdoa paksakan rencanamu dalam hidupku itu betul. Saudara. Tapi ada satu titik di mana ketika kita menyembah, harus ada korban yang kita letakkan. Dia gak mau dengan paksaan. Abraham mempersembahkan Ishak bukan dengan paksaan. Tapi itu adalah korban yang the perfect sacrifice dari Abraham yang berikan kepada Tuhan. Ada satu titik di mana kau bisa dimaki-maki orang lain. Dan Tuhan berkata, nah aku memohon kepadamu. Bukan dengan paksaan, bukan dengan terpaksa, tapi dengan sukarela. Ampunilah, berkatilah, tanganmu sudah penuh dengan apa yang terbaik dariku. Ini waktunya kamu untuk memberkati. Dan saudara akan berkata, lah kok enak sah. Uangku yang dikabur, bawa kabur kok aku suruh memberkati. Ya emang enak saudara. Buat roh kita enak, buat daging kita enggak enak. Tapi saudara tahu, ketika di saat itulah sebenarnya apa tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan bukan untuk membenarkan sikap orang itu. Tapi tujuan Tuhan adalah memberikan freedom di hati kita. Yang dia mau berikan di tengah-tengah kita. Saudara, pelayanan dengan ada kemarahan gak bisa. Saudara mau pergi kemanapun dengan kepahitan gak bisa. Saudara, hari ini saya berdoa, dia mau berkata, nak, aku mau berikan freedom di tengah-tengahmu. Engkau sudah terima begitu banyak. Kalau ada yang merugikan engkau, berkati dia. Supaya apa? Hidupmu bukan cuma sekedar eksis, tapi hidupmu punya kehidupan yang kau alirkan kepada orang-orang di sekitar kita. Sekalipun orang itu merugikan kita. Saudara pernah mengerti tentang Laut Mati dan Galilea? Siapa yang pernah di sini dibawa Tuhan ke Israel? Angkatannya, yang sudah. Yang belum kenapa? Nunggu Januari ya? Yang belum. Boleh angkat tanganmu yang belum, saya berdoa. Dalam masamu sekarang kau akan pergi ke Israel dan menikmati berkat Tuhan di Israel. Oke. Kemarin di Surabaya ada yang ngelobi Joshua dan Pak Luki untuk ikut ke Israel Januari. Pak Luki dengan tenang, sudah penuh ibu. Ibunya, Pak, tapi saya tuh gagal berkali-kali ke Israel Pak. Pak Luki dengan tenang, tidak bisa ibu. Joshua mukanya sudah mulai ikut melas saudara. Hatinya lembut saudara. Pak Luki tak pilar, gak bisa ibu, gak bisa. Saya gak tahu kisahnya terakhir bagaimana. Saya gak mau ikut campur saudara. Tapi sekali lagi saudara. Di Israel, saudara kan pasti dibawa ke Danau Galilea. Saudara kan dibawa ke Laut Mati. Dua-duanya ini sumber airnya sama, Sungai Yordan. Tapi kenapa yang satu hidup, yang satu mati? Karena Danau Galilea mengalirkan ke banyak tempat. Laut Mati berhenti di dirinya. Dia cuma terima, berhenti. Makanya garamnya tinggi terus, naik terus. Sampai tidak ada kehidupan sama sekali, mati. Tapi
Tapi yang satu yang terus ngalir. Ada kehidupan, ikannya banyak. Pohon-pohon semua di sekitarnya kena airnya hidup. Tapi yang satu mati ketika itu cuma berhenti di kita. Saudara tahu, Tuhan tidak pernah ciptakan kita cuma berhenti di kita. Dia mau kita seperti danau Galilea yang engkau menyebarkan ke kanan dan ke kiri. Kemanapun engkau pergi, engkau menyalurkan kehidupan. Itu autentiknya kita. Saudara, suatu hari saya pernah dengar khotbah Papi pernah bilang gini, saudara. Dalam kehidupan manusia itu ada dua. Manusia yang pertama hanya eksis, mempertahankan keberadaannya, tapi nggak ada life dalam hidup, nggak ada kehidupan dalam hidupnya. Tapi yang kedua, ada manusia yang punya life, ada yang punya kehidupan yang dibagikan keluar. Hidupnya jadi bermanfaat bagi banyak orang seperti danau Galilea. Hari ada Galilea hidup, saudara, ngalir. Laut mati cuman eksis doang, tambah tahun nyurut terus, saudara. Eksis doang, cuma ada mempertahankan keberadaannya. Nah, saya akan tutup dengan cerita anekdot ini, saudara ya. Ini bukan cerita kisah nyata, ini cerita supaya tidak ada yang salah faham, saudara ya. Ini cerita. Saudara, waktu itu cerita ini berkata, konon orang yang berkata kalau orang itu cuman eksis, bisa exit lama-lama. Kita ini harus punya life, saudara, punya kehidupan. Nah, ceritanya begini, saudara. Sebelum Allah menciptakan manusia dan lain-lain, dia menciptakan binatang-binatangnya. Ya, saudara ya. Oke. Yang pertama dia ciptakan adalah keledai. Tuhan berkata kepada keledai, keledai, kamu ini binatang aku ciptakan. Kerjaanmu adalah tiap hari kerja keras. Banteng tulang, kerja keras terus. Kamu kerja mikul beban, kerja keras, kerja keras, kerja keras. Gak ada seneng-senengnya. Hidupmu pokoknya kerja terus. Tuhan berkata, aku kasih kamu umur 40 tahun, keledai. Dan keledainya berkata, protes Tuhan. Mosok tiap hari kerja 40 tahun, siapa yang kuat? Keledainya bilang, diskon Tuhan, diskon. Kamu mau berapa? 20 tahun saja. Oke, Tuhan baik, saudara ya. Keledai umurmu sampai 20 tahun. Binatang kedua dia ciptakan yang muncul adalah anjing. Dia bilang, jing, jing, sini jing. Lo gak misal loh, saudara, ini memanggil anjing kan, saudara. Anjing sini. Kamu kerjaannya adalah jaga rumah. Kamu gonggong jaga rumah. Gak boleh keluyuran Tuhan, gak boleh. Jaga rumah pokoknya. Kamu akan kuciptakan menjadi man's best friend. Kamu akan menjadi sahabat manusia. Kamu jaga di rumah ya. Gonggong terus saja pokoknya. Aku kasih kamu umur 35 tahun. Anjingnya protes, Tuhan. Masa gonggong jaga rumah 35 tahun. Kurangilah Tuhan, jangan lama-lama. Kamu mau berapa? 20 tahun aja Tuhan. Oke. Tuhan baik, 20 tahun dia jaga rumah, gonggong terus anjingnya pergi lari ke rumahnya. Yang ketiga dia ciptakan monyet, saudara. Dan berkata, nyet, bilang ya, pokoknya kamu aku kasih tugas, berbuat yang lucu-lucu. Kamu boleh yang bodoh-bodoh, blon-blon, aneh-aneh, boleh. Loh kok gitu Tuhan, gak apa-apa, makanya ada topeng monyet. Pokoknya lucu-lucu, gak apa-apa, aku kasih kamu umur 40 tahun. Nangis monyetnya. Dia bilang, Tuhan kasihanilah aku sudah binatang goblok, blon, aneh, lucu kok 40 tahun Tuhan. Kamu maunya berapa? 20 tahun aja Tuhan. Oke Tuhan baik, monyet pergi, buat yang lucu-lucu 20 tahun. Terakhir manusia. Wah, Tuhan berkata ini beda dengan yang lain nih manusia. Tuhan berkata kamu makin hari akan makin kuat. Kamu akan memerintah dunia ini. Kamu yang paling pintar dari semua ciptaanku. Dan kamu akan menikmati hidup yang luar biasa. Puji Tuhan, manusianya berkata. Dan Tuhan berkata, aku kasih kamu umur 20 tahun. Protes. Tuhan, hidup enak kok cuma 20 tahun. Lebih dong, harus yang lebih. Tuhan bilang, aduh maaf, stok umurnya sudah habis. Aku sudah bagi-bagi ke keledai, ke monyet, ke anjing, habis. Tapi dasarnya manusia pinter, ya saudara ya. Loh Tuhan masih punya stok. Keledai dikasih 40 cuma diambil
20. Sisa berarti berapa? 20. Anjing dikasih 35, diambil 20, sisa 15 tahun. Monyet diberi 40, diambil cuman 20. Jadi kalau digabung semua total 55, tambah 20, 75 tahun lah Tuhan. Enak ini, pas. Tuhan berkata, oh ya wes, boleh wes. 75 tahun hidup manusia. Tapi begini saudara. Dari 0 sampai 20 tahun, iya betul hidup seperti manusia. Happy, makin hari makin kuat. Saudara lihat Biel loh, nari, Elion muter-muter, enggak masalah saudara ya. Happy, enggak ada tekanan. Bapaknya, ibunya mau nangis-nangis kayak apapun dia tetap happy, senang-senang ya. Tiap hari tambah kuat, tulangnya tambah kuat, semuanya tambah kuat, tambah berat juga saudara kan ada. Tambah kuat, 20 tahun. 21 tahun sampai 40 tahun kerja keras kayak keledai. Ya lah. Saya kuliah gawe laporan, paper, ujian, baca buku, mumet lah. Yang kerja gawe apa? Kerupuk, dodolan, apa weh didodolke. Semua yang propetik jual pokoknya. Wah kerja keras kayak keledai ya saudara ya. Wes saudara, nikahan saudara. Nikah umur 25 tahun, umur 40 anak mulai remaja-remaja. Mulai suka dolan, dadah papa, mama. Yang jaga rumah? Jaga rumah saudara ya. Kira-kira 15 tahun kayak gitu saudara. Jaga rumah. Punya anak wedok saudara, ada laki datang ngapel. Gong. Kayak Blacky saudara ya. Mulai gogong terus, jaga rumah saudara. Dia ambil jatahnya si Blacky. Nah, setelah 55 tahun anaknya mulai menikah, punya cucu. Umur sampai 75, ngomong putu-putu, halo. Mau foto, mau apa? Dengan segala hormat pada buin, saya punya cucu. Lain saudara, lain ini bukan saudara, ini bukan. Ini orang lain, saudara, ini orang lain. Enggak saudara. Ya kan, kalau yang kecil di foto yang lucu itu siapa? Yang di belakangnya. Sampai selesai. 75 tahun. Saudara mau hidup kayak begitu? Jangan saudara. Saya berdoa jangan ada yang seperti itu saudara. Ya kan? Saya berdoa. Jangan cuma mau eksis kayak gitu saudara. Kerja keras kayak keledai. Kok jadi rumah gonggong kayak itu. Sudah tambah tua ngelucu aneh-aneh lah. Saya berdoa jangan ada yang seperti itu saudara. Tapi saya berdoa mari kita punya hidup yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Bahtera menunjukkan dari umur kecil. Saudara saya tahu umur kecil kelihatannya mereka enggak capek tapi capek loh. Diajak nari, dibawa keluar kota capek. Saudara Ruth itu saya ajak keliling terus. Pulang rumah pijetan kayak mbok-mbok. Saking kalau gak dipijet malam nangis-nangis teriak-teriak. Capek loh. Tapi mereka sedang bayar harga untuk generasi mereka. Yang muda-muda kok gak cuman kerja. Tapi engkau menikmati berkat Tuhan yang menjadikan aku kaya. Susah payah tidak menambahinya. Yang tua-tua apa? Seperti Kaleb. Semakin tua semakin gaspol buat Tuhan. Semakin tua semakin luar biasa. Kita sudah melihat contoh-contoh dari Bu Nani. Umur sudah sekian saudara. Masih doa setiap hari. Kemarin sempat naik ke gunung segala. Ibu Iin sudah punya cucu 2 saudara. Tapi kan gak ada yang cuman, gak ada loh saudara. Gak ada. Tetap menggelegar sampai hari ini. Tetap mengaum sampai hari ini. Saya berdoa mari ikuti jejak-jejak para pahlawan-pahlawan iman kita. Mari kita ikuti jejak-jejak semua yang dia berikan di tengah-tengah kita. Ingat jangan capek untuk memberi hidupmu ke orang lain. Tanganmu sudah penuh. Tanganmu diurapi oleh Tuhan. Tanganmu diisi dengan segala yang baik. Tanganmu diisi dengan segala yang terbaik. Sekarang waktunya jangan jadi laut mati. Tapi jadi danau Galilea. Engkau memberikan hidupmu dan menyalurkan berkatmu untuk orang-orang di sekitarmu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Mas kaki saja bangkit berdiri sama-sama. Kita mau sembah Tuhan.